Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran jenengan semuanya baik yang di offline maupun di Zoom ya, dalam acara serah terima rapot semester ganjil yaitu semester 1 pada tahun 2023 sampai 2024 di SMPTA Imam Syafi'i Kota Rumah Quran. Nah, mungkin pertama-tama eh, kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting karena dengan Allah lah kita semuanya bisa hadir dalam serah terima rapot ini dan yakinlah teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk anak-anak kita maka pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amanah tanggung jawab. Karena anak ini adalah amanah yang besar bagi kita semuanya sebagai orang tua. Nah, minimal ya, selain kita mendidik mereka di rumah, maka dalam kegiatan-kegiatan di sekolah seperti inilah yang menunjukkan kita itu memperhatikan anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ya dengan seperti ini ya jenengan berusaha untuk hadir kemudian mengikuti kegiatan di sekolah, memperhatikan bagaimana pengumuman di sekolah, maka ketika nanti jenengan semuanya akan ditanya oleh Allah ya terkait tanggung jawab besar mendidik anak-anak, jenengan bisa menjawabnya. Ini adalah hal yang penting dalam setiap kegiatan sekolah anak-anak kita semuanya dimanapun kita berada. Dan itu teman-teman semuanya itu akan ngefek sekali dengan perkembangan anak-anak kita. Kadang-kadang kita terlalu materialis ya, artinya anak saya belajar sukses gitu kan, pintar sukses, padahal tidak seperti itu. Ada nilai-nilai keberkahan yang itu nggak bisa dinilai dari kemampuan logik semata, logis semata itu nggak bisa. Dan kita nggak tahu masalah keberkahan ini, dan ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita berusaha sekuat tenaga, ya bekerja sama dengan sekolah, maka insya Allah dan yakinlah ini berdasarkan pengalaman kami ya bertahun-tahun itu anak bisa berubah dengan sendirinya. Walaupun kita harus berusaha ya masih berusaha untuk merubah mereka, menjadikan mereka lebih baik, tapi keberkahan inilah yang mahal, yang sulit didapat. Makanya dengan berusaha sekuat tenaga hadir, baik itu di Zoom ataupun di offline itu harapannya kita semuanya bisa sinergis dan insya Allah yakinlah akan bermanfaat untuk perkembangan anak-anak kita semuanya. Waalaikumsalam. Jadi itu yang hal pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mati-matian seumur hidup beliau dari awal sampai akhir ya tidak bergelimang harta walaupun beliau meminta pun bisa, tapi beliau memilih jalan perjuangan dan menyimpan semua kenikmatan itu ya hanya untuk di surga kelak. Maka sudah sepatutnya lah kita selalu mengikuti jalan beliau. Ya, ketika disebut namanya kita mengucapkan sholawat, maka inilah yang bisa kita hadirkan ya, untuk rasa terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti terima rapot. Yang pertama, terima kasih atas ini Saudara Salma sudah gabung dan membantu kita dalam 6 bulan ini. Yang mudah-mudahan semakin hari semakin berkembang. Terus kemudian ada sebenarnya satu lagi sukarelawan, beliau Saudara Sabrina, beliau hadir membantu sebagai teman Saudara Salma juga. Tapi Kodarullah ini nggak hadir. Maka ya mudah-mudahan semakin hari nanti semakin matang ya sehingga ya jadi inilah jadi kader penerus di sekolah-sekolah di sini. Nah, setelah itu ya ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terkait
perkembangan. Karena ini adalah tanggung jawab saya ya. Sebagai penyelenggara sekolah, maka harus memberikan laporan perkembangan eh, pendidikan kita. Nah, untuk laporan ini memang nanti ada tertulis, itu rapot, nanti jenengan bisa melihat. Dan secara lisan ini saya gambarkan secara ringkas. Yes. Nah, dari sini mudah-mudahan secara global ya, tidak per anak. Nanti kalau per anak mungkin bisa sama Ustazah Sabrina, Ustazah Salma ya, nggak ada Sabrina, sama Ustazah Salma, atau langsung dengan saya, enggak masalah. Nanti kalau saya yang tahu, maka saya informasikan. Kalau saya tidak tahu, mungkin eh, ya nanti bisa bareng-bareng dengan Ustazah Salma. Baik, ini laporan perkembangan. Bismillah. Oke, saya perbesar dulu. Oh, oh payung, balon. Wah, pokok-pokok. Mau ngambil balon, diambil enggak apa-apa. Enggak ada yang bawa. Oke ya. Untuk yang pertama, tujuan utama sekolah ini adalah di sini. Jadi yang pertama adalah harapannya anak-anak ketika belajar di sini itu itkon dalam hal ilmu. Ya, itkon artinya pemahamannya sempurna ya. Dan kalau perlu mereka sudah ikut halakoh-halakoh di luar. Jangan membatasi dengan ilmu kita yang ada di sini karena sangat kurang. Karena itu nanti ini sebenarnya sudah ada kayak setahu saya Aisyah Hanifah itu sudah mulai ikut halakoh-halakoh di luar negeri. Terus nggak tahu rumah saya sudah nggak? Ummu Z ada ikutnya. Jadi ini harapannya anak-anak berkembang begitu ya. Karena online ini sudah terbuka, maka kesempatan terbuka luas. Harapannya mereka bisa berkembang lebih bagus di kemudian hari. Jadi nggak membatasi dengan yang ada di kita di sini. Terus yang berikutnya mampu mengamalkan, ya otomatis kan nanti dalam keseharian ya. Kemudian mampu mendakwahkan. Nah, makanya itu kita sering ada tugas nanti di setiap semester rencana saya, itu mereka mengajar. Siapapun yang diajar nggak masalah. Gitu. Jadi ini dalam rangka membiasakan mereka berdakwah. Terus di kelas juga sama, nanti anak-anak yang jelas kita biasakan untuk menyampaikan secara lisan di depan umum. Ini sudah berjalan, sudah mulai berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu sabar ya dalam prosesnya. Ini yang kita tekankan. Jadi dalam menghafal, dalam hafalan matan dan seterusnya, inilah inti dari sekolah ini. Tujuan utamanya seperti ini. Terus kemudian untuk masalah Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran ini kita ada tiga hal ya yang kita kuatkan anak-anak, yaitu masalah hafalan, kemudian masalah tafsir, sama tahsin. Ya kan ya. Memang harapannya anak-anak selesai di SMP ini ya 30 juz secara ikon. Ini harapannya. Tapi sudah saya sampaikan ke anak-anak, tapi dengan syarat kalian memang harus sudah kuat untuk murojaah sehari 5 juz. Kenapa? Kalau seandainya belum kuat sehari 5 juz, nambah kemungkinan hilangnya itu besar. Sehingga apa yang terjadi adalah hafalannya semakin lama semakin menurun, akhirnya tersisa sedikit. Ya, dan mohon maaf ini bukan ini ya untuk dorongan kita semuanya lah, baik itu yang memiliki anak atau mungkin yang sudah hafal Quran. Seringkali yang kita terima gitu ya, eh, sudah sekian tahun selesai 30 juz, kemudian tersisa sekian, seperti itu. Itu sering banyak. Dan kadang-kadang juz 30 pun membutuhkan waktu lama untuk merojaah. Artinya apa? Murojaahnya belum kuat. Gitu. Sehingga hafalannya menurun. Dan ini nggak kita inginkan ke anak-anak. Jadi kalau misalkan dia ditanya hafalannya berapa, 5 juz, maka 5 juz beneran. Karena nanti akan ditanya oleh Allah kan, kita ngomongnya 5 juz, tapi ternyata merotol kan. Kalau sudah mengatakan, oh ya sudah, saya sudah pernah hafal 5 juz, oke, enggak apa-apa. Tapi ketika yakin benar 5 juz, tapi ternyata hafalannya banyak merotol, maka
ya kita khawatir nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah, di mana Al-Quran yang sudah dikasihkan Allah di hati mereka itu nggak kita harapkan di anak-anak kita. Makanya mereka boleh nambah dengan cepat dengan syarat itu tadi, nguatin kemampuan murojaahnya per hari. Nah, di sini kalau misalkan mereka bisa 5 juz per hari, maka mereka berhak untuk naik ke sampai sempurna. Nah, ada syarat juga kalau misalkan kita hitung, teman-teman, itu berarti dalam satu pekan itu anak-anak nambah 6 halaman. Ini kalau kita ingin selesai di SMP. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, siapkah anak kita melakukan itu? Satu. Yang kedua, siapkah orang tua mendampingi mereka? Bukan marahin ya. Kalau marahin cuma nyuruh-nyuruh aja, maka itu bukan mendampingi. Tapi mendampingi itu mendengarkan masalah mereka, keluhan mereka, terus gimana caranya bareng-bareng kerjasama agar mereka bisa selesai targetnya 6 halaman per pekan. Kalau mereka bisa 6 halaman per pekan, maka insya Allah selesai SMP. Makanya kalau kita punya cita-cita, maka apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Jangan hanya menyuruh anak-anak kita selesai, tapi kita nggak berupaya. Nah, untuk sekarang ini untuk hafalan terbanyak ini untuk masalah kuat atau tidaknya belum ya. Ini cuman secara kalau azah ini sudah 18 juz, 404 halaman. Nah, ini untuk masalah berapa yang masih kuat atau mungkin berapa yang kurang kuat ini belum kita deteksi semuanya. Gitu ya. Ini kalau Rumah Iso, ini yang peringkat kedua, 205 halaman. Kemudian yang peringkat ketiga adalah Aisyah Hanifah dengan 198 halaman. Nah, dengan total Al-Quran kan berapa? 604. Ya, 604 halaman. Ini adalah 604 halaman ini total Al-Quran. Jadi ini adalah peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, masalah tafsir. Nah, tujuan besar tafsir di sini, teman-teman sekalian, ini satu, memahamkan kepada mereka tentang pentingnya tadabbur. Jadi kebanyakan kan kita ngapalin Quran itu sekedar lisan saja, gitu. Itu nggak kita inginkan. Jadi harapannya mereka paham bahwa Al-Quran ini nggak hanya dibaca dengan hafalan lisan aja, tapi mengandung makna-makna yang luar biasa. Dan ini sudah kita bahas ketika tafsir. Jadi satu surat itu bisa makan waktu mungkin 1 bulan. Jadi waktunya lama. Dengan harapan mereka paham benar bahwa ternyata lafaz-lafaz Al-Quran itu luar biasa. Dan insya Allah nanti bisa dilihat di catatan anak-anak. Termasuk juga kita tahsin perbaikan tilawah itu di sini. Ini sampai alim fitor sekarang. Jadi mereka ketika awal pertemuan itu ya, ini kan untuk kondisikan hati mereka ya. Pasti kita awal-awal itu dalam membaca Al-Quran dulu, tilawah. Nah setelah itu kita bahas kandungan maknanya. Jadi untuk masalah tafsir. Nah ini alhamdulillah kita sampai al-infitor. Atau Vivin sudah al-infitor. Nanti akan berlanjut pelan-pelan sampai ke depan. Kemudian nutasin, ini laporan saya untuk, saya kecilkan. Yang kita pelajari itu kan metode Nurul Bayan ya. Sebenarnya ini adalah penjelasan dari kitab matan yang diakui dalam ulama tajwid. Jadi kalau misalkan kita pengajar Al-Qur'an nggak tahu kitab Tuhfatul Atfal itu agak aib bagi internasional ya. Kalau Indonesia kan wajar ya. Apa itu Tuhfatul Atfal? Pokoknya tahu metode Umi, metode Iqra selesai kan. Tapi kalau di internasional nggak tahu Tuhfatul Atfal atau Jazari itu aib. Karena ini adalah kitab paling dasar masalah tajwid. Jadi setiap ulama, walaupun dia nggak bidang tajwid loh ya, bidang hadis, bidang apa, pasti mereka akan melalui ini. Gitu. Tuhfatul Atfalin. Nah, ini anak-anak kelas 8 sudah selesai. Jadi Fathur Rabbani itu selesai. Sekarang membahas dalam bab makharijul huruf dan sifat. Ini sudah masuk ke Muqaddimah Jazari. Kemudian yang setor hafalannya itu baru 3 yang selesai. Aisyah Hanifah, kemudian Rumaiso sama Husna. Insya Allah ini akan kita berikan ijazah sanatnya. Terus yang lain belum setor. Tapi saya lihat ada yang sudah hafal ya. Untuk akhwat terutama itu ada yang sudah hafal, cuman belum setor.
Untuk kelas 7 ini masih mutajanisain. Ya. Nah, ini hafalan matannya yang 3 ini sudah selesai. Tinggal nanti menunggu yang lain. Baik, ini adalah laporan dalam tahsin ya. Terus untuk akidah. Akidah ini sengaja kita pilih kitab-kitab yang tipis. Ya, tipis yang mudah dihafal sebenarnya. Yang pertama urutannya, walaupun ini ya kita ini resiko ya. Kita memilih kitab ini itu resiko besar. Tentulah kita kan sudah paham semua jadi gampang. Kenapa kok kita di SD itu milih Syarhus Sunnah Imam Muzani? Karena kita khawatir ya. Kalau kita langsung memilih kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya langsung dituduh apa? Wahabi. Itu yang kita khawatirkan. Padahal kalau kita lihat kitab kita ini luar biasa, gitu kan. Nah, tapi di SMP ini insya Allah enggak. Dan ini penting, Nawakidul Islam ini. Karena ini kan yang membuat kita enggak sadar itu kadang bisa jadi keluar dari Islam. Nah, tapi berkali-kali kita sampaikan ke anak-anak, kalau belajar ini jangan tunjuk orang lain. Belajar ini jangan tunjuk orang lain. Karena akan terjadi apa? Mengkafirkan. Itu enggak kita inginkan. Tapi lihatlah diri sendiri. Itu berkali-kali. Ya, karena kalau kita salah memahami kitab ini, maka yang terjadi menganggap kita itu suci dan orang lain selalu kafir 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 kafir. Itu nggak kita inginkan. Ini Nawakidul Islam. Terus kemudian ini sudah selesai kelas 8. Kalau kelas 7 ini baru ke nawakid yang kelima. Ya. Terus untuk hafal matan ada anak yang sudah hafal. Saya lihat dari ini ya ujian kemarin, cuman belum setor. Terus berikutnya nanti insya Allah kita akan menginjak ke Qawaidul Arba. Habis Qawaidul Arba nanti meningkat insya Allah ke Ushul Salasa dan seterusnya sampai semampu mereka. Gitu ya. Ini laporan akidah. Apakah hafalan matan saja? Tidak. Ya, hafalan matan itu untuk menunjang mereka. Ini ada kisah unik ya. Mungkin teman-teman yang belum paham atau belum pernah mendengar. Insya Allah di zaman sekarang jenengan akan ngalami, cuman nggak terasa. Ini saya cerita saya dulu ya untuk motivasi kita. Terkait hafalan matan ini, saya pernah belajar waktu itu di SMA kelas 6 ya. Ada guru, kayaknya Mbak Dia di bawah. Ada. Oh ya. Jadi di kelas 6 apa kelas SMP SMA ya, SMA 6 itu saya ada guru waktu itu kedokteran, pernah mondok. Dan saat itu kita diajari kitab Akidah Roziyain. Abu Hatim Ar-Razi dan ada dua. Nah, di kitab itu hanya disebutkan singkat Mu'tazilah apa gitu ya. Ini sesat, itu sesat. Waktu itu kita belajar itu sambil menghafal gitu ya. Ngapain sih kok menyesat-nyesatkan orang lain kan gitu? Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu seperti apa kondisi apa lapangan gitu loh. Sewaktu saya kuliah di Elektro Brawijaya, baru kebuka semuanya. Wah, ternyata ini yang saya pelajari dulu ya. Jadi ketika kita ketemu dengan teman-teman yang apa namanya, yang alirannya beda-beda gitu ya, kita udah paham. Wah, ini pola pikirnya kayak gini, pola pikirnya kayak gini. Nah, itu fungsinya. Kalau di zaman dulu itu lebih kuat lagi, ya. Anak-anak kecil itu sudah hafal. Sampai-sampai ketika ada orang yang berpemahaman keliru, gitu ya, mereka langsung tanggap, enggak benar itu, gitu. Nah, kenapa? Ya itu dari hafalan matan, sederhana. Nah, tentunya hafalan matan akan percuma kalau enggak ditunjang dengan pemahaman. Jadi ini adalah dasar saja, nanti pemahaman adalah tugas kita. Itu nawakidul Islam. Terus untuk fikih, ini bidayatul mutafaqih. Ini sebenarnya kita ingin lebih ke praktek. Ya. Sengaja saya pisah, karena untuk bab toharo ini agak riskan, teman-teman. Ya, agak riskan banget. Ya, namanya remaja kan tahu sendiri membahas yang toharo, maka saya pisah. Untuk ikhwan saya yang handle, untuk akhwat ada Salma. Ini. Nah ini sebenarnya kita ingin lebih ke praktek, ya, nanti kita kembangkan terus. Kemudian akhlak untuk yang kelas 7 ini Atibian Imam Nawawi, dia sampai adab membaca Al-Quran. Kemudian yang kelas 8 ini Al-Ilbiri bait ke-34. Kenapa milih Al-Ilbiri? Ini karena
untuk menopang mereka ini sudah saatnya ya, anak-anak mulai ngambil halakoh di Masjid Nabawi. Insya Allah sudah bisa. Saya lihat perkembangan mereka udah bagus, maka udah saatnya. Di sana itu menggunakan alil biri. Jadi dapatkan ijazah rekomendasi dari sana, maka insya Allah nanti ke depan mereka akan mudah untuk ngambil kuliah, bahkan di Lipia. Misalkan putri jenengan sudah senang dengan pelajaran agama, ingin kuliah di Lipia, itu bisa disertakan. Rekomendasi itu bisa disertakan. Nah, makanya dimulai dari SMP ini. Untuk bahasa Inggris, ini istri saya sendiri yang ngajar, detailnya ada di Parapot. Untuk life skill yang sudah kita lakukan, ngetik 10 jari. Nah, ini ada anak-anak yang mungkin tidak paham. Tujuan kita sebenarnya dari ngetik 10 jari ini, mereka akan cepat membuat laporan-laporan dan bahkan membuat buku kan gitu. Tapi ada di antara anak-anak yang tetap pakai 3 jari gitu loh. Padahal sudah ini 10 jari ya, kamu latih pelan-pelan lah dari dikit-dikit nanti akan bisa. Nah, awalnya saya lihat ada anak-anak yang ngetik pakai 1 jari. Tek, tek, waduh, di masa ini nih anak remaja 1 jari repot ya. Nah, akhirnya apa? Hanya harus dilatih 10 jari. Dan alhamdulillah sebagian anak-anak sudah mulai bisa 10 jari. Ya walaupun mungkin kecepatannya beda-beda. Terus ini selesai ya. Nah, nanti apakah berarti selesai enggak? Ini saya hanya ngasih bahan bakar aja. Di rumah kembangkan karena itu latihan kan masih banyak tuh ya. Latihannya masih banyak. Bahkan nanti ada target berapa harusnya itu ngetik cepat itu. Programming pun itu kalau nggak ngetik cepat juga nggak bisa kan gitu. Harusnya ketiknya cepat. Terus buat buku segala macam itu juga pengaruh. Ini dasar pondasi untuk banyak hal nantinya. Kemudian untuk membiasakan ini pengolah kata ini sudah mulai terbiasa kalau anak-anak yang kayak Diki terus Aisyah Nifa ada beberapa anak sudah biasa kayak gini ya. Tapi sebagian besar nggak terbiasa ternyata untuk Word segala macam. Nah ini mereka sudah mulai mengenal. Terus Excel dan teman-temannya sudah. Canva ini juga penting sekali karena di setiap sekolah sekarang anak-anaknya itu selalu pakai ini. Bahkan presentasi pun PowerPoint mungkin sudah nggak kepakai. Ini yang saya tahu ada anak alumni sini itu kan di SMP Insan Permata. Nah, saya diskusi tanya bagaimana di sana gitu. Jadi setiap tugas itu mereka harus buat presentasi dan harus ngomong di depan umum. Itu menggunakan desain dari Canva PowerPoint-nya. Nah, ini berarti apa? Arah ke depan itu memang desain itu sangat penting. Ini harus dikuasai anak-anak. Tab ini untuk masalah life skill. Sementara itu, kemudian untuk hadis, Waalaikumsalam. Untuk 100 hadis, ini kelas 7 sudah sampai hadis yang ke-10. Sampai jam 10 ya. Tapi cepat deh. Kelas 8 sudah hadis ke-37. 100 hadis ini teman sekalian, kalau jenengan pingin ada rekomendasi, ini sebenarnya kita masih ada hubungan dengan penulisnya, yaitu Ustadz Said Yai dari Oku Timur. Ini beliau masih ngisi kajian. Nah, beliau sudah mempersilahkan kalau misalkan ada di antara kita semuanya, guru atau anak-anak atau gimana, yang bisa menghafal dalam sekali duduk 100 hadis ini, ya, seingat saya nama sahabat, kemudian hadisnya, kemudian rawinya, maka beliau mau memberikan rekomendasi, gitu, tanda tangan segala macam. Ini untuk 100 hadis. Kemudian Arba'in Nawawi, anak-anak sampai hadis yang kelima. Kemudian untuk Rokoik, nah Rokoik ini tujuannya sebenarnya untuk hati ya, bagaimana mereka memaknai ajaran Islam. Ini dimulai dari rukun Islam. Makanya di kelas itu kita membahas ya agak melebar. Gitu. Karena ini kita menguatkan hati-hati mereka. Istilahnya kalau bahasa kita itu tazkiyatun nufus. Nah itu adalah Rokoik ini. Kemudian Sirot Tarikh ini sudah sampai ke wafatnya keluarga Nabi. Kemudian kelas 8 istri dan anak-anak Nabi. Jadi mereka insya Allah udah paham berapa istrinya, kemudian berapa anak-anaknya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian untuk khot imla ini masih kita bahas khot naskhi kelas 8, khot kelas 1 selesai tapi saya belum deteksi. Kayaknya ada beberapa anak yang belum familiar dengan ini imla, kuwait imla.
Jadi nyambung kanan kiri, apakah ini harus hamzahnya itu pakai alif, hamzahnya pakai ya, itu kan ada aturan sebenarnya. Nah, ini nanti kita evaluasi yang kelas 8. Untuk kelas 7 sama ada yang malah nggak bisa ini nyambung kanan kiri. Nah, itu mungkin yang paling penting sebelum mereka belajar khot. Jadi cara huruf alif itu bisanya nyambung kanan atau kiri kan gitu. Ini penting banget. Ini laporan untuk masalah khot. Kemudian nahwu sorof yang sudah selesai. Ini untuk membaca kitab ya. Untuk membaca kitab. Eh, Praktisnya itu kita aplikasikan ketika awal. Yaitu pertama belajar Al-Quran, itu mereka belajar nahwu sorof. Jadi, wah ini kelihatannya pusing, nggak apa-apa. Awal awal mula biasa, bingung pusing itu biasa. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Dan ini terbukti dari beberapa anak-anak sudah mulai nyambung. Ini masalah nahwu sorof. Nah, untuk kitabnya ini nanti ada alubab ini kita bahas berkali-kali. Itu ketika awal masuk, ya 1 pekan atau sekitar 1 bulan ini akan kita bahas alubab ini. Ini karena ringkas. Muhtarot ini sudah selesai, tapi saya lihat juga anak-anak belum kuat. Nanti kita perbaiki. Kemudian al-jurumiyah ini sudah mulai. Nah, untuk sorof ini ada kepikiran amsilatut tasrifiyah. Nah, ini nanti bisa dikombin dengan albina atau alizi. Kalau albina alizi ini anu ya, di pondok-pondok tradisional pakai ini. Amsila itu dipakai untuk hafalannya, tapi untuk teorinya itu pakai biasanya albina sama alizi. Kemudian alabriyatu linnasyiin, ya ini untuk kelas 7 kemarin ada kendala di Ustadzah Hima. Kan saya tanya untuk bukan Ikhwan ya, untuk Ikhwan memang belum mulai. Untuk yang akhwat ternyata yang kelas 7 ini banyak yang nggak hadir gitu. Nah, akhirnya kita deteksi kemungkinan ini karena merasa ini sudah jauh gitu ya. Akhirnya bingung. Nah, berarti semester depan ini terpaksa nanti saya akan ngajar tapi masih dalam keadaan online. Dan rencana memang mau tidak mau saya gabungkan antara kelas 7 yang Ikhwan sama akhwat di Zoom-nya. Tapi tetap harus ini ya, tutup apa namanya? Gambar. Nah, kalau yang kelas 8 sudah sampai Wihdah 23, udah jauh. Kelas. Ya, dari laporan ini ada yang mau disampaikan, ada tanyakan? Soalnya ada beberapa yang kita bahas, mudah-mudahan cepat. Harusnya jam 10 ini. Saya teruskan dulu ya. Untuk metode tafid. Nah, ini ada yang baru teman-teman. Ini penting sekali. Pertama, masalah mutabaah. Ya, bentar, ini saya besarkan dulu. Bismillah. Oke. Untuk mutabaah kemarin kan kita pakai kertas. Aslinya tujuan saya itu agar bisa dimasukkan ke binder, gitu. Kertas masukkan binder, kertas masukkan binder. Tapi ternyata faktanya anak-anak masih kesulitan, gitu. Jadi nggak masuk binder langsung, sehingga apa? Banyak yang ketelisut, hilang. Gitu. Nah, sudah berarti kita harus terpaksa menggunakan sistem buku untuk mutabaah ini. Nah, nanti saya tidak memaksa, tapi saya anjurkan sekali. Tapi jenengan bisa fotokopi sendiri, bisa bebas lah. Pokoknya ada buku ini, ya. Nah, rencananya untuk kita jual di apa namanya nanti sama Mbak Dia. Ini berdasarkan pesanan dulu. Ya, jadi kita tetapkan harganya sekitar 25.000. Nanti pesan baru kita cetakkan. Kita kumpulkan dulu anak-anak berapa yang pesan baru kita cetakkan. Terus ini ada 4 hal ya di buku mutabaah ini. Yang pertama, ini ada mutabaah untuk murojaah. Nah, supaya jenengan paham, ini ada hari, ini tanggal bulan tahun biasa ya, halaman surat biasa. Kemudian ada kode di sini. Yang satu, ini adalah model-model setoran murojaahnya. Yang pertama, kalau dia bisa menyetorkan ke teman sendiri, maka ditulis ST di satu ini. Siapa yang nulis? Dia sendiri. Ya, dia sendiri. Nah, kita hanya memahamkan ke anak-anak tentang ini apa murojaahnya dan cara nulisnya. Kemudian kalau teman sehalakoh, nah kan sudah dibentuk tim halakoh ya. Nah harapannya nanti di halakoh itu mereka saling menguatkan. Ya, kalau selama ini kita masih, kalau pertama dulu halakoh ada gitu kan.
kemudian ada yang baru, kemudian terpecah lagi, kan mereka sudah hafalannya berbeda-beda ya. Terus kita lihat bisa dikelompokkan, maka kita bentuk halakoh lagi. Nah harapannya dengan halakoh ini saling menguatkan. Artinya kalau ada satu lagi kendor, ya dikuatin. Gimana caranya lah supaya semakin semangat sama-sama. Maka kita bentuk halakoh. Nah kalau setor ke halakoh, maka kita tulis SH. Kalau setor ke orang tua, SO. Kalau dibaca ketika sholat sunnah, BS. Kalau setor kepada guru, SG. Ini di sini. Ya. Nah, ini diisi apa? Nanti anak-anak punya jadwal murojaah. Jadi dalam satu pekan mereka harus memenuhi jadwalnya itu. Misal hari Senin surat apa sampai surat apa. Gimana caranya dia selesai surat itu? Misal mungkin ya saya setor ke teman dari surat ini sampai surat ini, nggak nutut waktunya. Setor ke guru dari ini sampai sini. Nggak nutut waktunya, berarti dibaca ketika sholat. Pokoknya target satu hari itu selesai. Ini maksudnya di sini. Ya. Terus kalau ini yang kedua ini kalau setor ke guru. Nah, kalau guru ini kan berhak menilai apakah dia hafalannya boleh lanjut atau ulang. Nah, ini khusus. Nah, nanti insya Allah metodenya sudah sama tim kita di guru. Oke, sudah ya. Ini adalah mutabaah, murojaah. Kemudian untuk hafalan baru seperti ini. Nah, mereka harus dengan bin nazar dulu sampai lancar. Bin nazar itu dengan lihat ya. Jadi baca sampai lancar dulu. Sebenarnya teman-teman, ini ada yang berusaha saya pahamkan ke anak-anak bahwa kelancaran bin nazar itu menguatkan hafalan. Jadi misalkan gini, kalau kita terburu-buru bin nazar itu nggak lancar langsung ke hafalan, maka bisa jadi hafalannya butuh 40 kali pengulangan. Gitu ya. Tapi dengan bin nazar lancar, bisa jadi mengulang hafalan cukup 5 kali. Itu maksudnya. Nah ini berusaha saya pahamkan bahwa bin nazar itu menunjang nanti kemudahan ketika apa? Ketika ditutup. Ini ada yang anak-anak yang paham, ada yang enggak. Ini nanti kita bareng-bareng memahamkan ke anak-anak. Terus untuk ujian ini ya ini ada kelancaran sama tajwid yang kita nilai. Kemudian jadwal murojaah pekanan ini. Nah, ini nanti setiap anak-anak menulis sendiri dan ini bisa ganti-ganti ya. Jadi Senin ini surat apa sampai surat apa, Selasa ini jadwal. Pokoknya intinya gini. Dalam satu pekan semua hafalannya harus termurojaah. Gitu. Kalau misalkan dia hafalannya 6 juz, maka setiap satu hari dia harus murojaah 1 juz. Itu gambaran sederhananya. Kalau 3 juz, tinggal bagi aja berapa halaman, kemudian Senin punya jadwal sendiri, Selasa punya sendiri. Itu harus selesai. Ini untuk supaya tidak lemah. Terus gimana kalau anak santai-santai? Dia akan kesulitan nanti di ujian. Ujian. Nah, ini masa ujian. Nanti kita ada pertama ujian seperempat juz, juz 30 ya, ini khusus juz 30 dulu. Kemudian setengah juz, ini menyetorkan semuanya. Terus kemudian ada ketika selesai satu surat, tiap satu surat mereka store. Ada masa ujian 1 juz, ada selesai surat khusus. Jadi surat khusus ini yang Fahmi Bisyautin, ada nanti di rapotnya ada. Kemudian ketika satu pekan UTS, satu pekan UAS. Nah, ketika satu pekan UTS, satu pekan UAS, kita akan menilai hafalan lama dia. Kalau nggak di murojaah, maka akan ketahuan. Jadi kan gini, di rapot, misalkan semester ini ya, setelah dites, mereka hafalannya bagus-bagus, antara juz 1 sampai, atau juz 28 sampai juz 30. Bagus nilainya. Semester depan, nggak di murojaah, kita tes lagi, ternyata berkurang gitu ya. Otomatis nilainya turun. Jadi nggak mesti nilai itu stabil. Oh ya ini sudah diuji juz 28 nilainya 80, maka besok 80 enggak. Dan ini akan menentukan di ketika masa ujian. Nah, supaya mereka nggak kaget, maka silakan dianjurkan ke anak-anak murojaahnya. Jadi lebih penting murojaahnya daripada nambahnya. Terus metode ujian kita perketat ya untuk metode ujian ini. Kemarin kita musyawarah satu kesalahan dan 3 tersendat. Ya, 1 kesalahan dan 3 tersendat. 1 kesalahan itu apa maksudnya begini? Ketika mereka menghafal, kemudian berhenti gitu ya, itu namanya kan tersendat.
Kemudian ketika kita harus menyampaikan yang benar ini, itu berarti sudah salah. Nah, yang kedua berarti itu sudah harus mengulangi. Tapi kalau tersendat, jadi tek berhenti, sendat satu kan, tek sendat dua, tek sendat tiga, maka dia yang keempat sudah harus mengulangi. Nah, ini untuk yang terutama anak-anak yang sudah ini ya, hafalannya udah banyak. Untuk hafalannya yang mungkin masih juz 30, juz 29 itu ada perlakuan khusus. Yang paling penting teman-teman, tolong dibantu masalah tilawah. Di kita sejak TK ya sebenarnya. TK itu anak-anak itu biasanya ada yang sudah selesai khatam satu kali. Gitu. Nah, di SD ketika mau lanjut ke Fathur Rahman 2, mereka ada kewajiban khatam satu kali. Kemudian lanjut ke tingkat-tingkat berikutnya khatam lagi satu kali. Jadi minimal mereka khatam dua kali di SD tilawah. Nah, ketika dia masuk ke halakoh kubro itu sudah lancar bacanya. Jadi tilawah ini sangat penting menunjang kelancaran bacaan anak-anak. Nah, ini penting. Jadi yang di juz 30, juz 29 usahakan mereka khatam, punya jadwal tilawah khusus dan harus kita simak ya. Karena kalau nggak kita simak mereka akan ini gambiar lah istilahnya ya. Jadi bacanya sudah nggak benar, kemudian akan lolos. Nah, terus kekuatannya ini yang kita hati-hati. Jadi kita perlu, misalkan anak ini kuat setor apa tilawah itu berapa, ya udah batasan itu dulu. Nanti kita tingkatkan pelan-pelan. Tapi ini untuk metode ujian. Saya singkat ya, udah jam 10. Kelompok halakoh sudah saya kirim. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Oke, terus hafalan lama ini penting teman-teman, selalu akan diujikan lagi. Kemudian hafalan itu dimulai dari juz belakang. Ini mungkin ada beda-beda. Mau belakang atau depan kan itu tidak masalah sebenarnya ya. Cuman ini penting untuk menyeragamkan supaya kita mudah untuk mendeteksi. Itu aja. Makanya kita sepakati dimulai dari juz belakang. Juz 30, 29 ke depan. Nah, nanti selesai baru dibalik terakhir. Ini kita seragamkan. Terus lalu gimana yang hafalannya yang mungkin juz 1? Nah, nanti akan kita ujikan. Supaya nggak hilang, maka tetap harus di murojaah. Nah, ini untuk tahfidz. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Ini kita berlakukan nanti insya Allah di semester ini. Oh ya, ada kelemahan anak-anak ini seringkali ketika jam tahfidz itu banyak ngobrol. Itu sering sudah kita gimana caranya, strateginya, macam-macam supaya mereka tidak banyak ngobrol. Nah, harapannya dengan cara kayak gini, itu lebih mengantisipasi mereka memanfaatkan jam tahfidz. Nah, kenapa? Karena jam tahfidz kita idealnya itu kurang. Kita sangat kurang sekali. Makanya waktu yang sedikit itu gimana cara mengefektifkan. Nah, ini untuk rapot rapot Quran, ini bukan yang sekarang ya. Ini rapot Quran yang semester depan. Nah, nanti di sini, teman-teman. Misalkan ada yang sudah hafal ini sudah ada nilainya semester ini. Misalnya semester depan itu. Semester berikutnya bisa jadi berkurang nilainya. Jadi ini akan berfluktuatif nilai. Dan yang dianggap adalah nilai yang terakhir, rapot yang terakhir. Nah, dari sini juga akan tahu, oh anak ini sudah hafal sampai juz berapa, juz berapa. Nah, terus ini yang merah-merah ini adalah yang saya bilang tadi surat khusus. Kenapa kok dipaskan kayak gini? Karena Rasulullah dulu, para sahabat ya, itu terbiasa memurojaah dengan potongan-potongan ini. Jadi istilahnya kalau bahasa kita level ya, itu level pertama surat Qaf sampai surat Anas. Itu mungkin di hari Senin murojaah. Kemudian level berikutnya itu surat As-Saffat ya sampai Anas dan seterusnya. Ini ada hadisnya. Termasuk ini Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal usianya sekitar 10 atau sekitar 12 tahun. Beliau mengatakan bahwa saat itu beliau hanya hafal surat Al-Mufassal. Nah, Al-Mufassal itu apa? Para ulama menyebutkan Qaf sampai Anas. Jadi beliau belum hafal semuanya saat Rasulullah SAW meninggal. Ini adalah Abdullah bin Abbas yang disebut sebagai ahli dalam bidang Al-Quran. Terus ini adalah tasin sama tafsirnya. Terus nilai Quran di rata-rata. Oke, saya percepat. Tadi kita mulai terlambat ya, jadi mohon waktunya. Kemudian buku kontrol hadap.
Nah, ini nanti akan saya aktifkan juga tentang adab, ya, supaya mereka bisa mengevaluasi diri, bagaimana adab mereka keseharian. Termasuk ini, nanti di sini ada tentang menyia-nyiakan waktu halakoh. Jadi kita nggak usah lagi marah-marah, nggak usah lagi nasihati panjang-panjang ya. Selama ini kan kita masih nasihat sampai agak tegas gitu ya. Ternyata kurang. Maka dengan cara ini mudah-mudahan bisa lebih menekankan ke anak-anak, ayo gunakan waktu tahfidmu dengan baik. Jadi setiap nanti ada sudah kasih peringatan sampai 3 kali, kita akan menulis turusnya ini. Dan ini nanti bisa dilihat baik itu orang tua di rumah ataupun kita untuk dia evaluasi sendiri mereka. Terus selesai kalender akademik, insya Allah saya ringkas, insya Allah dikirim. Nanti 1 pekan sebelum UTS itu ada ini ya ujian tahfidz. Jadi pelajaran tidak ada, murni total tahfidz. Disitulah anak-anak silakan disiapkan murojaah yang kuat sebelumnya ya. Intinya saat itu full tahfidz. Kemudian untuk majelis internasional ini nanti saya kirimkan. Ini adalah di Masjid Nabawi. Ini sudah bisa sebenarnya. Jadi kalau anak-anak sudah siap nanti bisa saya bantu daftarkan. Intinya di sini ada pertama itu memang kalau Quran ya itu jenjangnya tahfidz satu. Itu setoran kalau sama ulama sendiri di sana. Ada perempuan, ada syekhoh, ada syekh. Kemudian setelah tahfidz selesai kuat, biasanya akan disarankan ke sambil sanad. Dan sanad itu macam-macam ya. Ada sanad apa Hafiz Asim, ada Syuban Asim, dan seterusnya itu bisa diambil. Dan ini bekal penting untuk anak-anak kalau ingin melanjutkan di kuliah agama. Gitu. Jadi rekomendasi langsung dari Madinah. Kemudian yang ini punyanya Syekh Abdul Razak. Ini aktif sekali. Ini juga bisa diikuti, tapi di Telegram. Ya, full bahasa Arab ya, semuanya full bahasa Arab. Yang ini ada kalau misalkan anak-anak beruntung itu ada yang pemandu Indonesia. Jadi ini ada Satukman di sini itu ikut yang bantu ini, yang apa menerjemahkan. Itu enak kalau pas ketemu seperti itu. Dicari aja nggak apa-apa. Kemudian ini punyanya saya Khalid Al Juhani. Kemudian ini punya saya Abdul Muhsin Al Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Ini yang mengepalai di sini ya untuk hafal matan. Nah, minimal ini ya untuk anak-anak terutama kelas 8. Ini penting, sudah silahkan mulai berkembang. Terus terakhir, kalau ingin membantu teman-teman, saya sarankan jenengan bisa langsung dalam bentuk barang karena kita untuk masalah keuangan kita masih gabung dengan SD sehingga nanti khawatir nanti merumitkan. Misal nih, jenengan wah ini kayaknya perlu dibantu masalah papan tulis atau kipas atau apa, silahkan kita terbuka tapi upayakan dalam bentuk barang saja supaya kita nggak bingung untuk ngatur masalah uangnya. Saya mungkin itu yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan baik itu di Zoom atau di sini kami persilakan sebelum nanti dibagi sama saudara sama. Ada pertanyaan kah? Kalau di Zoom diketik ya, karena suaranya enggak bisa. Monggo, ada? Kalau pribadi nanti mungkin bisa langsung ke saya sama saudara Salma. Oh ya, anak-anak ini ya, saya lihat ada yang tipenya itu hanya kurang motivasi. Sebenarnya pintar gitu ya, cuman ada sesuatu yang butuh sesuatu yang memantik dia supaya bisa lebih melejit itu ada. Ada yang mungkin karena hanya kebiasaan saja, gitu. Karena belum terbiasa dengan kondisi. Nanti, tapi saya yakin perkembangannya akan bagus. Jadi kita lihat stepnya dia bertahapnya itu seperti apa. Ini macam-macam. Kalau anak kelas 8, insya Allah sudah mulai ini, sudah paham ritmenya. Tinggal tadi ya, ada yang mungkin butuh waktu lama untuk belajar, ya. Ada yang mungkin cepat untuk bisa belajar. Itu beda-beda. Monggo kalau nggak ada, mungkin kita langsung ke pribadi saja.
Ada yang offline? Ada? Nggak ada. Ya udah. Ya harapannya nanti yang ini nanti sudah direkam. Kalau ingin lihat lagi silakan. Cuman ya kita butuh bantuan jenengan untuk bareng-bareng memotivasi anak-anak. Dan ini adalah fondasi mereka ya untuk lebih berkembang nanti berikutnya. Baik, di Zoom nggak ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada, kita tutup. Demikian penyampaian dari saya terkait apa yang perlu saya laporkan kepada jenengan secara umum. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa tanya ke Saudara Salma dan saya. Kalau pas saya ngajar nanti kalau saya bisa menceritakan, tapi pas Saudara Salma yang ngajar nanti mungkin beliau yang bisa menceritakan. Nah, mungkin demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk satu pekan ke depan ini Padas ini penting karena kita kembali ke basic ya untuk nguatin anak-anak adab, kemudian beberapa cara. Sebenarnya kita dulu waktu kelas 8 ini di awal itu menyampaikan tentang cara menghafal, cara apa namanya nulis, cara itu di awal. Nah, kemarin kelas 7 ini saya lihat anak-anaknya kan sudah terlatih. Nah, kita coba, oh, ternyata ternyata pas berjalan itu ada yang belum bisa. Makanya kita kembali ke basic lagi untuk memahamkan bagaimana cara belajar. Mungkin itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu zoom